lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Gimana Bu, masih semangat nggak nih? Semangat ya, dapat ilmu Masya Allah bermanfaat dari tausiahnya Pak Ustadz. Sekarang kita lanjut Bu. Kita panggilkan bintang tamu kita, tepuk tangan untuk Didin Bagito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didin apa kabar? Wih, tinggi banget ya. Sampai mungkin. Iya, tahu gitu mau klik saya tadi. Sehat. Ya alhamdulillah. Mas Didin silakan. Silakan duduk Mas Didin. Oke. Bisa di rumah ibu-ibu jamaah, Mas Didin Bagito, siapa yang nggak kenal ya, adalah salah satu personil grup Lawak Bagito. Personil Bagito lainnya adalah Mas Miing dan juga Mas Unang. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Gimana Mas Didin perasaan bisa hadir di Siraman Kolbu? Senang sekali lihat berwarna-warni. Biru, kuning, hijau, kuning ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu. Apa kabar Bu? Baik. Sudah makan? Sama. Didin, Ya. keluarga sehat? Alhamdulillah Anak sehat. tuh ada berapa sih? Kenapa? Anaknya ada berapa? Sama kayak balon. 5. 5, iya. Alhamdulillah. Yang meletus sudah 2, ada berumah tangga. Oh, udah berumah tangga? Oh Ya. ya Allah. Cucu 4. Cucu 4. Alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelumnya Bobi punya berita nih yang sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Ini adalah anak-anak yang masih kecil namun sudah terkenal dan ada pula yang bisa menghasilkan uang sendiri. Oh, karena zaman milenial Bu ya, banyak media untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Silakan dia Fitinya. Kemajuan zaman yang sangat pesat memberikan banyak dampak bagi para generasi muda di masa kini, yaitu generasi milenial. Kemajuan teknologi dan penggunaan internet dan media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi para generasi milenial ini. Fenomena selebgram dan YouTubers bukan hanya sebagai wadah menyalurkan hobi, tapi bahkan bisa dijadikan sebagai profesi. Popularitas dan pundi-pundi rupiah pun bisa diraih oleh para generasi milenial ini melalui media sosial. Namun, tantangan yang harus dihadapi oleh para generasi milenial pun semakin berat, karena mereka harus bisa membedakan dampak baik dan buruknya dari media sosial tersebut. Zaman milenial ini kadang-kadang yang cakep-cakep jadi jelek Bu ya. Dijelek-jelekin terus set, nunduk dikit, set, cakep lagi. Dan banyak sekali yang bisa menghasilkan uang. Salah satunya dengan membuat konten atau hal-hal yang lucu, yang unik dan menarik. Pak Ustadz Danu sendiri melihat permasalahan ini, sebetulnya menurut Pak Ustadz pandangannya nih, anak boleh nggak sih menghasilkan uang dari kreativitas yang tadi Pak Ustadz lihat lewat itu platformnya gitu? Silakan. Kalau memang itu yang dikerjakan dan itu kreatif silahkan aja. Insya Allah nggak ada persoalan. Cuma yang harus kita batasi itu jangan sampai itu menjadi bumerang nanti di kemudian hari. Jadi bumerang di kemudian hari itu mamanya setelah dia itu punya uang. Biasanya kan begini, maaf nih, maaf sekali. Kalau punya uang biasanya apa sih yang dikerjakan? Mamanya unboxing. Kalau unboxing itu hanya cuma durian sih berapa sih harganya? Unboxing apa? Umpamanya unboxing itu motor yang mahal, mobil yang mewah. Ini kan sebenarnya boleh aja dia lakukan. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, loh ngapain itu harus dimunculkan di media? Paham ya maksudnya? Karena itu akan menjadikan kita itu sombong. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya, semuanya kembali kepada niat. Jangan sampai ada rasa ujub, ria, sombong, dan takabur dalam diri kita. Sehingga kedepannya kita bisa selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, seorang yang akan hadir di sini akan berikan tausiah untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Abe Gifran. Mustafa balik makosidana wa firlana Mama doya wasi'al karomi Mustafa balik makosidana wa firlana Mama doya wasi'al. Terima kasih ibu-ibu. Pak Ustadz, tema kita tantangan anak di zaman gimana Bu milenialnya? Milenial. Udah siap Pak Ustadz? Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang salamnya semangat, mudah-mudahan pulang dari ini utangnya lunas. Amin. Yang aminnya kenceng, utangnya banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah.
Syukur sama Allah, Allah kasih nikmat buat kita, alhamdulillah. Sehingga kita tanpa terasa sudah jadi orang tua, betul Bu? Betul Bu? Ketika kita jadi orang tua maka kita punya anak, betul apa betul? Betul apa betul? Maka seharusnya ketika jadi orang tua harus jadi contoh bagi Sudah jadi contoh apa belum? Sudah jadi contoh apa belum? Ada yang bisanya nyuruh anak sholat, emaknya kagak sholat. Ada yang begitu? Mana orangnya? Bisanya nyuruh anak ngaji, tapi bapaknya kagak ngaji. Ada yang begitu? Ada? Nyuruh anak gak boleh main handphone, ibunya tiap hari selfie. Ada yang begitu? Ada? Lagi ngaji selfie, cek. Ada yang begitu? Mana orangnya? Hampir tiap hari kamera jahat. Ada di kamera jahat? Ada. Itu nenek-nenek kalau foto pakai kamera jahat tadinya kendor jadi enggak. Betul enggak Bu? Nah ini kita zaman era milenial seperti ini, anak harus dibangun dengan agama. Sehingga dia bisa kontrol kehidupannya. Sehingga dia bisa kontrol komunikasinya. Sehingga bisa kontrol lingkungannya. Kalau tidak diatur dengan agama, orang tua yang jadi contoh, orang tua yang jadi tarbiyah, orang tua yang harus jadi teladan, maka anak ini pasti akan gagal dalam menjalani kehidupan. Betul? Betul. Jangan salahkan anak, tapi tanyakan sama kita. Kadang banyak orang tua nyalahin anak, memusuhi anak, mendiskriminasikan anak, tapi tidak mikir orang tuanya juga, padahal ada yang begitu? Ada? Maka Rasul bilang anak itu ada dua. Pertama, dia qurrata a'yun. Dia akan menjadi perhiasan. Kenapa bisa jadi perhiasan? Anak ini bisa jadi perhiasan karena orang tuanya nyontohin, ajarin sholat, ajarin baca Quran. Ini tiap hari karena nggak mau ngurusin anak, anaknya dikasih HP. Ada yang begitu? Ada? Akhirnya tuh anak 2 tahun bisa ngomong mak kuota mak. Ada yang begitu? Ada? Pak kuota pak. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Tuh anak karena dicekokin HP kuotanya habis ngambek. Ada yang begitu? Mana orangnya? Nah, berarti yang salah bukan anak. Didikan kita sudah dari awal. Ketika nggak mau ngurus anak, ribet sama anak, akhirnya tuh anak dicekokin HP. Diem anak sama HP-nya, disuruh makan, diem aja tuh anak. Bener apa enggak? Disuruh sholat, diem aja tuh anak. Bener enggak? Disuruh mandi, diem aja tuh anak. Ada yang begitu? Ada? Akhirnya karena diem, emaknya juga main HP. Akhirnya main ada nenek-nenek main TikTok. Mana orangnya? Alhamdulillah. Boleh kita melakukan teknologi di dunia ini, silakan saja. Yang penting harus harus dijaga, harus diwaspadai, harus diperhatikan. Sebab kalau tidak, agama ini adalah pembatas dari semua kemungkaran. Agama ini adalah pembatas dari semuanya. Oleh karenanya kita harus betul-betul, tantangan sekarang bagi anak kita jauh lebih bahaya daripada ibu-ibu zaman dulu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ibu-ibu zaman dulu kalau ditakutin ada jurig nggak jadi. Benar apa enggak? Ada jurig nggak keluar rumah, betul? Anak sekarang dibilang ada jurig, oh dia udah nggak ada. Betul apa enggak? Nggak nyambung. Maka tantangan ini harus kita sikapi dengan kita jadi contoh buat anak. Insya siap jadi contoh, siap. Insya Allah. Yang biru siap jadi contoh. Yang kuning siap jadi contoh. Yang hijau siap jadi contoh. Yang kuning siap jadi contoh. Nah kalau kita sudah jadi contoh, mudah-mudahan anak kita pun jadi anak yang qurrata a'yun, membahagiakan kita semua. Amin, ya robbal. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tepuk tangan lo buat Pak Ustadz Hafid. Bu. Kok iyanya gitu sih? Itu ya antara tidur sama sadar itu. Bu. Kenceng banget tuh. Lebar lagi. Ini sekarang kita akan ngobrol dengan bintang tamu kita, fokus, mudah-mudahan bisa diambil ilmu dan manfaatnya. Amin. Amin. Mas Idin, yuk kita ke sini. Ngobrolnya Kemana? di sini. Mau loncat takut jatuh kalau Ustaz tadi. Jangan Mas Didi, jangan. Jangan. Sebelum jadi Ustaz, Umur. Atletik ya. Tanya Jadi Ustadz
Abe ini sebelum jadi ustadz lompat Loncat jauh. jauh. Desi lompat ke Bogor tuh. Sama kalau saya juga pelari dulu. Pelari Sering lari dari kenyataan. Waduh, menyakitkan itu. Iya. Mas Idin, Ya. sebagai seorang pelawak menghibur masyarakat.